Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Merdeka Belajar, kali ini kami CGP SMA Negeri 1 Curing telah bersama Bapak Imam Nur Samsudin STMPD yang merupakan Kepala SMA Negeri 1 Curing. Sebagai seorang kepala sekolah yang visioner, beliau tentu memiliki trik-trik dan juga langkah-langkah dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berdialog dan berwawancara serta berdiskusi dengan Bapak Imam Nur Samsudin berkaitan dengan teknik-teknik dan langkah-langkah beliau dalam mengambil keputusan. Baik Pak Imam, untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Siap. Jadi begini Pak Imam, sebenarnya terima kasih dan sudah mengizinkan kami bersama semuanya untuk melakukan wawancara dengan Pak Imam. Di sini kami ingin tahu Pak Imam, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi mana yang merupakan dilema etika dan mana yang bujukan moral itu seperti apa Pak Imam? Gini, di sekolah ini punya banyak ya permasalahan-permasalahan, ya baik itu permasalahan di siswa sendiri maupun di guru. Nah, yang berkaitan dengan siswa, tentunya kita harus pintar-pintar untuk bisa mengidentifikasi mana permasalahan ini yang sebetulnya dilema etika, kemudian mana ini yang bukan. Memang ada beberapa masalah di sekolah kita, tapi kita bisa menyelesaikannya. Karena apa? Karena bisa kita lakukan identifikasi sejak awal. Nah, identifikasi itu tidak harus ada pada saat kejadian itu, tetapi jauh-jauh hari sebelum kejadian itu harus bisa seorang kepala sekolah bisa melihat gejala-gejala yang menjadikan ini adalah merupakan akan mengakibatkan dilema etika atau bukan. Karena nanti pada ujungnya akan ada permasalahan yang lebih besar kalau tidak ditangani dengan baik. Contoh kasus ini, kita pernah ada siswa ternyata ada yang tidak masuk sekian lama, kemudian dia meminta supaya atau orang tuanya meminta supaya tetap di sini. Tapi bagaimanapun juga kita ini kan ada aturan, ada ketentuan, sehingga kita ini harus bisa menyikapi ini dengan bijak. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mengidentifikasi dilema etika itu jauh-jauh hari sebelum apa yang menjadi permasalahan itu terjadi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ingin dilanjutkan? Oke, menarik sekali jawaban dari Pak Imam. Bagaimana kita sebagai sosok yang penting di sekolah harus bisa mengidentifikasi permasalahan jauh-jauh sebelum permasalahan itu muncul ke permukaan, seperti itu ya Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu bagaimana Bapak Imam mengambil keputusan apabila keputusan itu sama-sama benar Pak, lalu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Pak Imam untuk memilih keputusan tersebut? Iya, untuk memutuskan sesuatu itu tidak harus kita lakukan dengan gegabah ya. Jadi setelah kita identifikasi jadinya dilema etika, maka untuk menyelesaikan permasalahan ini harus kita cari dan gali data, fakta, itu harus kita kumpulkan. Jangan sampai nanti merugikan salah satu pihak. Maka dari itu data, fakta harus selalu ada untuk sebagai bahan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan dilema etika itu muncul, maka kita harus mencari gali data dulu. Datanya dari mana? Dari sumber yang terpercaya. Karena di lembaga ini ada beberapa unit, misalnya BPBK, maka BPBK ini yang kita minta untuk bisa mendapatkan atau memberikan data. Di wali kelas itu juga demikian, harus juga bisa memberikan data. Makanya saya minta semua wali kelas harus mengetahui perkembangan perilaku siswa di sini, sehingga pada saat nanti muncul adanya dilema etika itu, kita bisa menjadikan sebagai data sumber untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan bijak. Kemudian juga berbagai sumber lain, misalnya kita minta pertimbangan dari guru senior yang sudah pernah datang ke sekolah sebelumnya, karena beliau juga mendapatkan data-data itu jauh dulu ya. Data itu kan bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk bisa menentukan eksekusi dari permasalahan yang dulu atau pengalaman yang dulu. Sehingga dari situ apabila kita memberikan keputusan, maka keputusan itu adalah keputusan yang paling bijak. Tidak merugikan salah satu, tetapi untuk ke depan sekolah ini harus juga tetap
kerugian sekolah itu, tapi untuk mencari yang terbaik, untuk mencarikan penyelesaian. Itu. Oke, jadi kalau misalnya ada permasalahan berarti kita harus menggali data terlebih dahulu ya Pak. Ya, Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? iya. Saya tidak jarang, saya selalu berkunjung ke sumber data, yaitu BPBK. Mungkin sebelum Pak Aris datang, saya mungkin sering berkunjung ya ke BPBK. Saya bertanya ada permasalahan apa di siswa, mungkin permasalahan yang dalam waktu dekat ini permasalahan apa. Kemudian saya juga sesekali saya mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya lewat kelas. Kadang saya lewat kelas itu saya minta pendapatnya, atau saya minta data ya tentang perkembangan di kelas ini. Setelah itu saya kaji ya, misalnya ada permasalahan di BPBK, kemudian kadang juga BPBK sendiri secara kesadarannya datang ke saya, ada permasalahan. Nah, setelah itu saya kaji, kemudian saya perdalam, kemudian saya lihat ketentuan-ketentuan yang ada di sini, atau artinya bukan ketentuan-ketentuan yang yang dibuat oleh saya, tapi adalah merupakan kesepakatan dari stakeholder. Saya perdalam, kemudian saya lihat ketentuan-ketentuan yang ada di sini, atau artinya bukan ketentuan-ketentuan yang yang dibuat oleh saya, tapi adalah merupakan kesepakatan dari stakeholder sekolah ini, yaitu yang terkandung di dalam KSP, OSP. Nah, kemudian setelah itu kita akan adakan pertimbangan. Pertimbangannya dari siapa? Ya tentunya ada beberapa pihak yang dalam hal ini dekat dengan penyelesaian kasus. Dalam hal ini ada BPBK, wakil kepala sekolah, kemudian para usaha, kemudian saya juga minta pertimbangan dari wali kelas. Kemudian supaya penyelesaian ini ada komprehensif pada saat pembinaan, pada saat melaksanakan kegiatan musyawarah, itu kita akan sampaikan permasalahan ini dan bagaimana bisa menyelesaikan. Sehingga pada saat saya memberikan keputusan saya adalah keputusan kolaboratif, ya kolaboratif yang berasal dari semua komponen yang ada sekolah. Nah, masukan-masukan itu kita ini bisa mendapatkan sumber yang valid dan didukung oleh Bapak Ibu semua. Itu contoh kasus yang pernah ada di sekolah ini, anak yang seharusnya sudah keluar dulu, kemudian kita masih memang karena itu anak yang perlu perhatian. Nah, akhirnya kita buat suatu keputusan. Nah, keputusan ini adalah kita buat beberapa keputusan dari semua karena kita selamatkan dari vonis yang berubah ini. Contoh, nanti kalau kalian jadi kepala sekolah harus jangan otorit. Baik Pak Imam, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Pak Imam, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Imam anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Limahan ini? Pengambilan keputusan yang efektif yang selama ini saya lakukan adalah saya mencari data dan sumber fakta dan fakta yang konkret. Ya, kemudian saya selalu minta pertimbangan dan juga memberikan ada pernyataan kolaboratif yang berasal dari seluruh unsur. Ya. Sehingga dari sini saya mendapatkan data yang kuat untuk bisa kita ambil eksekusi. Nah, karena berbagai unsur yang saya dapatkan, kemudian saya meminta pertimbangan dari semua stakeholder sekolah ini menjadi penguat saya untuk mengambil suatu kebijakan. Ini yang efektif. Jadi saya tidak begitu ada permasalahan muncul, saya sikapi sendiri. Kadang iya, ada tidak, tapi tergantung kadar dari permasalahan itu. Kalau kadarnya wah ini kompleks, maka saya harus mengumpulkan semua stakeholder. Tapi kalau permasalahan itu adalah merupakan
harus menjadikan seorang pimpinan kepala sekolah, saya ambil sendiri, tetapi dengan pertimbangan data, pertimbangan dari aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Tentunya ini saya juga harus mengedepankan itu supaya pengambilan itu nanti tidak bincang, tidak berat sebelah. Itu ya. Baik Bapak, saya lanjutkan tentang sekarang hal-hal apa yang membuat Bapak ini selama ini tantangan terberat di pengambilan dilema etika Bapak. Ya. Tantangan apa yang terberat dalam mengambil keputusan dilema etika? Tantangan terberat itu dari hati nurani. Ya. Kalau dari eksternal, ya mungkin kita bisa menyampaikan itu dengan fakta atau data-data. Jika itu gampang. Ya. Kalau misalnya ada pertentangan dari eksternal, misalnya ada keputusan kemudian eksternal juga tidak sesuai dan tidak cocok, maka kita harus sampaikan argumen dan data fakta. Karena kita punya KSP, punya KOSP yang bisa kita pakai sebagai pedoman untuk bisa kita pakai untuk menjalankan roda keorganisasian di sekolah ini. Tetapi kalau dari hati nurani ini ya kita tidak bisa memperlihatkan, tetapi ini adalah merupakan suatu yang sangat ini menekan ya, karena pengambilan keputusan ini kadang itu bertentangan dengan hati nurani. Oh, anak ini mau saya bantu, tapi ternyata faktanya di sini di lapangan sudah banyak anak ini melakukan pelanggaran. Anak ini berasal dari golongan dia yang ekonominya lemah, tapi kok bandel, diomong gak kena. Harusnya kita bantu, kita tolong karena mereka punya keterbatasan di situ. Tetapi di sisi lain, anak ini harus kita eksekusi karena apa? Ini nanti akan berpengaruh pada lingkungan yang lebih besar lagi. Temannya nanti akan melihat dia pada eksekusi dari sekolah itu seperti apa. Kalau lemah sekolah, maka orang itu atau masyarakat akan melihat, oh ternyata hanya seperti itu, aturan ketentuan di sekolah hanya dipermainkan seperti itu. Nah, oleh karena itu pertentangan di hati di nurani ini harus kita abaikan untuk kepentingan yang lebih besar lagi, ya, karena menyangkut organisasi di institusi atau di satuan pendidikan. Jadi eksekusi yang kita lakukan harus benar-benar ya, selain kita lihat dari sisi dia itu nanti bisa menjadi orang yang katakan contoh ini ya, kita eksekusi mudah-mudahan dia insaf dan akan menjadi orang yang ibadah diri. Kemudian di sisi lain kita tidak jangan sampai ada anak-anak yang lain itu berpengaruh sehingga menyepelekan ketentuan atau aturan yang ada di sekolah atau kesepakatan yang ada di sekolah itu. Dia harus benar-benar bisa menjadikan keputusan itu adalah untuk kebaikan. Gitu. Terus untuk menyambung itu Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang ada di sekolah itu? Dia harus benar-benar bisa menjadikan keputusan itu adalah untuk kebaikan. Gitu. Terus untuk menyambung itu Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang itu membantu atau mempermudah Pak Imam dalam mengambil keputusan itu? Iya, tentunya banyak. Untuk bisa kita melakukan eksekusi, memutuskan segala sesuatu, saya akan lebih mudah manakala saya itu mendapatkan pendapat dari orang lain. Kemudian juga ketentuan dari aturan yang ada di sekolah. Nah, pendapat orang lain ini yang bisa kita pakai sebagai pijakan untuk bisa mengambil atau mengeksekusi dari suatu permasalahan. Jadi misalnya teman di Wakase, BBBK, guru senior, kemudian atau Lakunas. Nah, ini yang membantu saya. Jadi ada pasti ya faktor Ada. yang membantu ya Pak. Kalau kepala sekolah nggak mau mendengarkan dari pendapat orang lain, kemudian berkutul karena saya kira kurang bijak. Bahkan nanti cenderung keputusannya itu tidak dilaksanakan.
karena bertentangan dengan mayoritas. Kalau sudah kita mendapatkan suatu pendapat dari banyak pihak, maka itu sudah mewakili dari sisi stakeholder. Maka apabila kita membuat keputusan, pasti itu akan di backup semua, diterima. Nah, ini tinggal pertanyaan terakhir nih Pak. Luar biasa sekali percakapan kita atau diskusi kita, sangat memberikan manfaat untuk kami semua. Yang terakhir, mungkin Bapak bisa menyampaikan pembelajaran yang bisa dipetik dalam keputusannya Pak Imam, dalam setiap pengambilan keputusannya Bapak. Ya, ada hal yang sangat banyak kita pakai sebagai pembelajaran. Bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan, apalagi keputusannya adalah dilema etika. Kita jangan sampai mengambil keputusan itu merugikan ya salah satu pihak, tetapi keputusan itu harusnya diambil untuk juga bisa memperbaiki pihak-pihak di mana pihak itu yang merupakan yang katakanlah dia yang bersalah. Jangan sampai, karena kita ini ada di dunia pendidikan, keputusan yang kita ambil ini ada keputusan untuk terbaik, untuk kebaikan bagi semua. Ya, untuk kebaikan untuk semuanya. Jadi katakanlah kita harus menunjukkan si A dan si B, katakanlah ada permasalahan, maka harapannya permasalahan itu kita lakukan dengan banyak melihat dari sisi positifnya untuk kebaikan kedua. Jangan sampai memberikan keputusan itu hanya ada data yang kurang mendukung, apalagi didukung dengan emosional saja dari sisi negatif dari seorang yang ramai dan misalnya, oh ini gampang paspornya gampang marahan, akhirnya pada saat emosional memberikan keputusan. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Dengan semuanya adalah calon guru penggerak yang nanti diharapkan bisa memberikan suatu tauladan pada banyak orang, apalagi disiapkan menjadi pimpinan. Apabila nanti membuat suatu keputusan, apalagi keputusan dalam dilema etika, maka harus benar-benar menentukannya itu dengan bijak. Gali datanya, gali faktanya, kemudian eksekusi dengan mencari pertimbangan-pertimbangan dari orang-orang yang memiliki kapabilitas, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa kita ajak berpikir itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Imam atas masukannya dan pembelajaran sebagai penutup. Ini bisa Pak, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya dari Pak Imam, ilmu-ilmu dari Pak Imam. Tadi yang luar biasa kami tangkap itu pentingnya kolaborasi, lalu menjalankan sesuai dengan prosedur tanpa merugikan banyak pihak. Harus sama-sama saling menguntungkan. Nah, itu hebat sekali sebagai seorang pimpinan. Dan memang langkah-langkah yang dilakukan Pak Imam sesuai jadi sama teori 9 pengambilan keputusan itu sangat sesuai Pak. Dari mulai menggali fakta, melibatkan tokoh-tokoh, nah itu sangat sesuai. Terima kasih banyak untuk kesempatan wawancara kali ini. Oke, kami tutup dan semoga yang kami pelajari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Dan semuanya mudah-mudahan sukses ya. Ya. Jangan hanya dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ainur Rahmah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Curing, Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan tentang dilema etika bersama Bapak Andis Dwi Saputra. Assalamualaikum Pak Andis. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya. Mohon izin saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Oke, siap. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak Andis itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Perlu diketahui sebelumnya Bapak Ibu atau Bu, CGP angkatan 10 yang sekarang, dilema etika itu memang cukup luar biasa ya bagi seorang pribadi. Saya kepemimpinan di lembaga, dilema etika ini pengambilan yang
keputusan yang cukup luar biasa, butuh pemikiran, butuh antisipasi yang baik, yang jelas agar satu pengambilan keputusan tidak keliru, karena kalau keliru otomatis akan merugikan orang lain. Terus yang kedua adalah persiapan yang saya lakukan adalah pertama, paling tidak saya harus mengetahui dulu kasusnya apa, masalahnya apa, anak tersebut misalkan apa yang harus saya lakukan, ini saya harus kumpulkan dulu bahan-bahannya, masalah-masalah tersebut supaya saya mengambil keputusan dalam dilema etika itu lebih mudah. Yang kedua, untuk rujukan moral terus terang di lembaga kami sudah tidak diberlakukan, karena kalau rujukan moral ini akan merusak namanya apa istilahnya komunikasi baik antara guru, wali kelas dan orang tua, karena rujukan moral itu mengandung makna yang kurang baik menurut saya, karena namanya rujukan moral kalau dengan misalkan punya anak, punya didik tapi dia salah tapi dinaikkan di kelas apakah dengan rujukan misalkan dikasih sanksi itu kan kurang bagus menurut saya. Jadi amit untuk di lembaga kami tidak melakukan itu. Berarti lebih menggunakan dilema etika Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak Andis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan yang dilema etika sama-sama benar, Bu, tentunya sudah kami lakukan. Dalam artian kami lakukan, misalkan ada anak punya masalah, anak ini sebenarnya tidak dinaikkan, tapi kenapa keputusan saya sebagai penanggung lembaga saya naikkan, karena masih bisa direhabilitasi atau masih bisa didampingi untuk kemudahan di kelas berikutnya. Tetap kita lakukan, karena dilema etika itu ya sama-sama harus sama-sama benar, tidak ada kata salah. Yang saya lakukan juga tetap benar, yang benar juga tetap benar. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam keputusan dilema etika memang banyak langkah ya, banyak apa istilahnya prosedur yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah komunikasi dengan baik terhadap wali kelas yang pertama. Selain wali kelas juga ada namanya guru-guru BP atau penanganan kasus atau masalah anak di lembaga kami. Yang ketiga adalah yang paling utama adalah komite juga saya libatkan, karena untuk pengambilan itu juga untuk kepentingan kelas atau sekolah juga. Yang ketiga adalah berhubung sekolah kami di bawah naungan yayasan, otomatis kami juga kolaborasi komunikasi dengan pimpinan lembaga yayasan tersebut. Berarti ada berbagai stakeholder yang Ya, membantu ya Pak. betul. Oke, kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini hal-hal yang sering saya lakukan adalah yang pertama, salah satunya adalah kolaborasi yang menurut saya sangat penting untuk mengambil ini. Yang kedua dengan komunikasi yang baik antara stakeholder yang ada di lembaga maupun dengan pimpinan, dan biasanya saya langsung paling atas yaitu adalah pengawas sekolah kami ya. Kebetulan pengawas kami juga dari sekolah negeri, jadi kita komunikasinya juga harus efektif begitu. Kemudian pertanyaan yang kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang dalam sebuah kasus dilema etika itu banyak tantangan ya. Pribadi saya sebagai selaku pimpinan di lembaga, tantangan yang sudah adalah ketika saya memutuskan apakah ini harus seperti apa, apakah harus seperti misalkan keputusannya A atau B, ini sangat sulit ya, karena butuh pertimbangan, pemikiran yang cukup luar biasa. Bila mana saya mengambil keputusan misalkan A ini ternyata keliru, B ini juga keliru, ini juga akan menimbulkan apa istilahnya pencemaran bisa jadi, terus nama baik kita juga tidak baik. Tapi kalau tidak kita lakukan, otomatis itu kan ada pembiaran, itu kan juga tidak baik buat lembaga. Otomatis gimana caranya hari itu juga saya harus memutuskan apakah keputusannya A atau B. Alhamdulillah selama ini ketika saya memutuskan tantangan-tantangan keputusan itu semua sudah berjalan dengan baik tanpa ada embel-embel yang lain. Jadi intinya berjalan dengan baik untuk keputusan yang diterima kita untuk di sekolah kami. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, untuk masalah keputusan, apakah hari itu saya harus putuskan atau kita tunda tergantung permasalahan yang ada. Kalau biasanya kalau masalah misalkan hari itu saya harus putuskan, harus putuskan. Tapi kalau masalahnya masih butuh pemikiran yang panjang, untuk penafsiran, untuk pemahaman, otomatis saya akan tunda 1 sampai 2 hari, 3 hari baru saya putuskan. Karena kalau diputuskan itu juga tidak memungkinkan, karena mungkin kasusnya lebih berat. Tapi kalau memang hari itu harus diputuskan, saya harus putuskan. Tapi sering kali saya memutuskan hari itu juga tidak tertunda-tunda. Dilihat berarti kasusnya. Ya, dilihat kasusnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Untuk peran orang lain dalam pengambilan keputusan itu juga penting. Yang pertama yang sering saya libatkan adalah pemangku lembaga, karena kebetulan lembaga kami itu di bawah naungan pondok pesantren, otomatis pemangku utama adalah ketua pondok atau pengurus pondok, itu yang sering kami libatkan. Yang kedua adalah Bapak Wali Pengawas. Itu juga perlu diketahui bahwa jalan pidana di luar lembaga itu juga dipantau oleh pengawas sekolah itu. Pertanyaan terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengalaman dilema etika ini adalah keputusan yang paling sulit yang saya ambil itu di proses seperti ini, karena ketika saya mengambil keputusan misalkan tidak sesuai, otomatis juga ada efek atau istilahnya ya, ada timbal balik yang mungkin tidak saya inginkan. Tapi bila mana keputusan itu baik, otomatis juga akan baik untuk masa depan lembaga maupun pribadi seseorang. Itu jadi pengalaman yang saya petik dalam sebuah ini di dilema etika ini adalah yang pertama adalah pengalaman dalam sebuah memutuskan masalah, apakah pengalaman itu harus digunakan hari itu juga atau tertunda. Yang kedua adalah kolaborasi saya selaku pimpinan lembaga dengan stakeholder yang ada. Komunikasi juga tidak tertinggalkan, karena dari beberapa hal tentunya tidak terlepas dari itu. Itu tadi deh beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak Andi telah meluangkan waktu. Saya ngerepotkan dengan terima kasih banyak Bapak. Ya, untuk melalui sama-sama, mudah-mudahan CGP-nya kata seluruh Bu Ainur dan teman-teman berjalan